Chơi chơi người ta rồi memandu kita semua. Kita butuh energi yang kita butuh energi nanti semua gitu ya. Mungkin banyak kesalahan semua itu cuma untuk memberikan energi meskipun ya orangnya sudah dalam kondisi yang siap, semuanya sudah dalam kondisi yang sehat. Maka kan dari ini dari tempat ini kondisi ini
Dan masih kalau bisa pasti kan saya itu tapi kan dari yang kalian gunakan silakan diambil kemudian kalian yang dia ada di lakukan dengan baik. Baik, apakah pada hari ini ada yang kita dalam cuaca yang seperti ini benar sehingga memaksa mereka untuk menjadi kesehatan untuk dirikan kesehatan. Baik, dengan ini ya, Oke, nanti saya lanjutkan untuk melakukan kegiatan belajar ini. Untuk mengawali kegiatan belajar ini, Pak Ija akan menyampaikan kompetensi dasar indikator dan tujuan belajar agar bisa belajar. Kalian tahu apa yang akan capai, apa yang tujuan, apa yang harus tahu, ada belajar. Baik. Baik. Ya. Oke. Apa yang akan kita pelajari pada kegiatan belajar kita hari ini? KD, kompetensi dasar. Dasar kompetensi yang harus kalian kuasai pada pembelajaran ini adalah kalian bisa menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tertulis ataupun secara lisan, berarti disampaikan diucapkan ya, dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisinya. Maka tadi Pak itu bertanya pada kalian apa yang kalian pelajari sebelumnya, unsur-unsur pembangun puisi. Nah, ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini, ya. Oke, kemudian dari KD itu diturunkan menjadi indikator. Seperti apa siswa yang mampu menguasai KD tersebut? Indikatornya yang pertama, kalian mampu menentukan topik penulisan puisi. Yang pertama, kalian mampu menentukan topik penulisan puisi, maka kalian sudah dianggap menguasai sedikit KD itu. Lalu, indikator yang kedua, kalian mampu membuat kerangka penulisan puisi. Buat dulu kerangkanya, baru dibuat puisinya. Ya, ibaratnya buat layang-layang itu ya, tidak bisa langsung kalau kita buat, kita harus buat kerangkanya dulu dengan ukuran yang sesuai. Yang ketiga, indikator yang ketiga adalah menganalisis diksi yang sesuai topik penulisan puisi. Diksi itu apa? Betul, pilihan kata. Kalian bisa memilih kata-kata yang sesuai yang akan kalian gunakan untuk menulis puisi. Dan yang keempat, dari diksi yang sudah kalian pilih, kalian bisa mengembangkannya menjadi bentuk puisi yang utuh. Berarti pada indikator yang keempat itu kita sudah bisa menulis puisi, Pak? Belum. Ya, belum. Karena ada pembelajaran menulis puisi, langkah terakhirnya adalah menyunting, memperbaiki penulisan puisi dari
letaknya, topografinya, kemudian pilihan katanya disesuaikan. Ya, itu nanti pada pertemuan yang berikutnya. Kemudian dari indikator diturunkan lagi menjadi tujuan. Secara khusus ini yang harus kalian capai tujuannya. Kalau kita mau bepergian kan harus ada tujuannya. Kalau kita belajar kan harus ada tujuannya. Tujuan yang pertama adalah kalian dapat menentukan topik. Kalau tadi baru mampu ya, mampu, tapi belum dapat. Nah, maka pada bagian yang paling bawah kalian dapat. Kalau dapat itu sudah bisa membuatnya, sudah bisa memproduksinya. Dapat menentukan topik atau tema penulisan puisi dengan benar dan percaya diri. Jadi nggak ragu-ragu, ya percaya diri. Ini topik saya. Kalau perlu disepakati nanti kita sepakati. Topiknya sama tetapi subtopiknya yang berbeda, atau temanya sama tapi subtemanya yang berbeda. Yang kedua, kalian dapat membuat kerangka karangan untuk penulisan puisi dengan benar. Jadi bukan hanya sekedar membuat kerangkanya saja. Ini kerangka saya Pak, kerangka kayak gitu. Harus dengan benar. Yang ketiga, menganalisis diksi yang sesuai topik penulisan puisi dengan benar. Kalau topiknya sudah menentukan, diksi-diksi yang kamu pilih harusnya sesuai dengan temanya. Kemudian yang keempat, mengembangkan diksi menjadi bentuk puisi yang utuh dengan memerhatikan dan sikap tanggung jawab yang tinggi. Mengapa harus sikap tanggung jawab? Ini semua harus kalian kuasai pada pembelajaran. Jelas ya? Baik, jika sudah jelas dari KD indikator dan tujuan ini, nanti kita akan belajar materi, memahami materi, nah langkah-langkah. Kita akan lanjutkan dengan melihat tayangan video. Silakan nanti dicermati, kira-kira tayangan video itu nanti berkaitan dengan apa? Bentar, saya maksimalkan volumenya. Oke, yuk. Lihatlah pohon rindang yang tumbuh di halaman rumah itu. Dia begitu menyejukkan, meneduhkan sekitarnya. Bayangkan, jika pohon itu tidak ada, panas, gerah yang kita rasakan. Untuk itu, maukah kau menjadi pohon yang tumbuh di halaman hatiku, agar bisa menyejukkan, agar bisa meneduhkan? Atau mungkin aku yang menjadi pohon itu yang tumbuh di halaman hatimu? Baik. Apakah begini sudah? Ya. Oke.
kasih ya. Oh. Orang yang mengalah dari Bapak. Ya, pada bagian ini kita sudah menyaksikan sebuah video yang tadi jawabannya macam-macam. Yang dinyatakan bahwa oh itu pohon, oh itu membaca puisi, itu ungkapan perasaan, ya kan? Oke, jawabannya benar. Tapi yang berbeda dari sini nanti, kalian belajar membuat puisi. Membuat puisi. Bahwa sebenarnya kita sebuah puisi yang dibaca. Ya, yang dibaca. Oke, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran berikutnya. Pak Yudi akan menayangkan video lagi. Kalau yang ini video tentang pembacaan puisi, yang berikutnya Pak Yudi akan menampilkan video tentang cara membuat puisi. Baik, kita simak bersama-sama. Halo anak-anak hebat, kembali kita bertemu lagi bersama dengan Pak Yudi. Kali ini kita akan bersama-sama belajar menulis puisi. Tentunya di antara kalian ada yang sudah bisa menulis puisi, bukan? Atau belum pernah sama sekali? Baik, kita akan terlebih dahulu memahami apa itu puisi. Puisi termasuk ke dalam karya sastra tertulis yang di dalamnya berisikan pikiran, perasaan, pesan, dan imajinasi penyair. Puisi dibuat tentunya dengan tujuan untuk menyampaikan pesan-pesan yang diturunkan dari ide-ide dan perasaan si penulisnya. Pesan tersebut pastinya bermuatan positif, mengandung hal-hal yang membuat orang lain akan atau membuat pembaca akan berperilaku baik. Apakah kalian sudah memahami tentang puisi? Baik, kita lanjutkan dengan unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur pembangun puisi terbagi menjadi dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Materi pembelajaran ini sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya, bukan? Pak Yudi hanya mengingatkan saja agar nanti saat menulis puisi kalian tidak mengabaikan unsur-unsur ini. Unsur fisik terdiri dari gaya bahasa, diksi, tipografi, rima, kata konkret, dan imaji. Sementara unsur batin terdiri dari rasa, tema, amanat, dan nada. Setelah kita mengetahui apa itu puisi beserta unsur pembangunnya, kita lanjutkan pada teknik menulis puisi. Ada beberapa teknik yang akan Pak Yudi sampaikan. Mungkin ini nanti akan bisa menjadi salah satu cara yang bisa kalian pilih. Bisa menjadi salah satu teknik yang bisa kalian pilih untuk membuat sebuah puisi. Apa saja itu? Teknik yang pertama adalah
teknik peta pasang kata. Pada teknik ini, kita diajak untuk membayangkan sebuah kata, membayangkan sebuah diksi. Kemudian nanti kita pilih, kalian pilih untuk dijadikan sebuah puisi. Diksi yang kalian pilih itu yang nantinya akan menjadi pusat, yang nantinya akan menggerakkan inspirasi kalian. Dari diksi atau pilihan kata yang sudah kalian tentukan, kemudian kaitkan dengan kata-kata yang lain, pasangkan dengan kata-kata yang lain, sehingga membentuk sebuah kata yang baru atau pasangan kata yang baru, yang mungkin memunculkan makna yang baru pula. Pada kegiatan ini, jangan takut salah. Pada bagian ini membutuhkan keberanian kalian untuk tidak terjebak pada ketakutan apakah pasangan kata yang dibuat itu salah atau benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Karena dalam hal ini, dalam penulisan puisi, kita tidak terlalu dituntut untuk menggunakan kata-kata yang sesuai dengan kaidah dalam bahasa Indonesia. Karena dalam penulisan puisi sejatinya tidak dikenal salah atau benar, karena itu ungkapan perasaan. Kata-kata yang dikaitkan misalnya mata lupa, aroma dusta, hitam hati, dan lain-lain. Kemudian setelah kalian memasangkan kata yang sudah terkait itu kalian kembangkan menjadi larik yang menarik, menjadi kalimat yang menarik. Pada bagian ini, kalian akan bermain-main dengan memasangkan kata dengan berbagai kata secara bebas, yang nantinya akan menjadi sebuah larik-larik puisi yang menarik. Misalnya, dari kata aroma dusta yang tadi sudah kita bahas di awal, akan menjadi kalimat begini. Aroma dusta bermuara pada tatapan luka. Mata lupa mengingatnya karena, dan seterusnya. Itu teknik peta pasang kata. Kita lanjutkan dengan teknik epigonal. Apa itu teknik epigonal? Teknik epigonal itu adalah teknik yang mengikuti karya orang lain, termasuk ke dalam teknik mengekor terhadap puisi-puisi yang sudah ada. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, kalian perlu membaca sebanyak mungkin puisi yang sudah dibuat oleh para penyair. Kemudian, identifikasi. Temukan kemenarikan puisi itu apa bagi kalian. Setelah itu, kategorikan aspek-aspek yang menarik dalam puisi itu menurut kalian apa saja. Selanjutnya, memilih puisi yang paling inspiratif menurut versi kalian. Selanjutnya, editlah puisi itu secara cermat sehingga puisi yang ditulis relatif memesona para pembaca. Kita lanjutkan dengan teknik yang ketiga, teknik melengkapi. Langkah-langkahnya seperti apa dengan menggunakan teknik ini? Tulislah puisi sebisa kalian. Kemudian lakukan revisi sesuai dengan keinginan. Misalnya, hilangkan 1-2 bait awal. Lalu ganti dengan ungkapan yang berbeda tapi masih semakna, masih mempunyai makna yang sama. Yang kedua, hilangkan bait-bait isi. Kemudian ganti dengan ungkapan yang berbeda tetapi juga masih mempunyai makna yang sama. Yang berikutnya, hilangkan sebait terakhir atau bait terakhir. Kemudian isi dengan ungkapan yang berbeda namun tetap semakna. Dan yang terakhir, edit ulang agar bait-bait yang rumpang akan menjadi padu,
akan menjadi terhubung satu sama lain. Kita lanjutkan ke teknik yang keempat, teknik outbound. Pada teknik ini, kalian akan terlibat secara langsung dengan objek. Dan karena itu, pemaksimalan penulisan puisi menggunakan teknik ini menarik jika dilakukan di luar ruang bersekat, di luar ruang kelas misalnya. Tetapi di alam terbuka. Misalnya di depan kelas, di lapangan, di pinggir sawah, dan di tempat-tempat terbuka yang lainnya. Langkah-langkah yang bisa dilakukan bagaimana? Langkah-langkah yang bisa dilakukan, yang pertama, kalian perlu memilih tempat yang cocok dengan tema yang sudah kalian pilih. Kemudian, setelah kalian memilih tempat yang cocok, maksimalkan objek langsung sebagai inspirasi dan ekspresi. Langkah berikutnya, ekspresikan sesuai dengan objek yang kalian amati. Misalnya kalian mengamati pohon, ekspresikan pohon itu sesuai dengan yang kalian amati, bukan pohon secara umum. Kemudian yang berikutnya, kalian perlu menata dengan baik baris-baris ataupun diksi-diksi yang sudah kalian tentukan, ekspresi yang kalian temukan saat melakukan pengamatan berbasis objek langsung tersebut. Teknik yang kelima adalah teknik panggil pengalaman. Pada teknik ini, kalian harus memilih satu tema terlebih dahulu. Misalnya, temanya tentang lingkungan sekitar. Ketika kalian sudah memilih satu tema ini, kalian buat sebuah paragraf sesuai tema. Bisa paragraf deskriptif atau paragraf argumentatif. Selanjutnya, lakukan kegiatan penulisan puisi berdasarkan paragraf tersebut. Dengan cara bagaimana? Misalnya dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang kurang sesuai, menghilangkan bagian-bagian yang tidak penting, mengganti kata-kata yang tidak pas dengan kata-kata yang lebih ekspresif. Lalu dilanjutkan dengan menyunting agar puisimu lebih menarik, misalnya dengan menambahkan kata-kata atau kalimat-kalimat majas misalnya, atau mengganti kata-kata agar mempunyai rima yang menarik. Itu tadi 5 teknik yang bisa kalian gunakan untuk menulis sebuah puisi. Baik anak-anak, marilah kita lanjutkan dengan mempelajari langkah-langkah penulisan puisi. Seperti apa langkah-langkah tersebut? Kita simak bersama. Langkah yang pertama yang perlu kalian pahami adalah menentukan tema dan judul puisi. Sebelum membuat puisi, penting sekali untuk menentukan tema dan judul sebagai acuan dalam membuat sebuah puisi. Tentunya agar puisi yang kamu buat mudah dipahami oleh pembaca. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya barulah menentukan judul yang berhubungan dengan tema. Pada bagian ini sebenarnya bisa kalian lakukan di akhir dalam menentukan judul. Setelah selesai penulisan puisi, baru kamu buat judul. Maksudnya agar nanti judul dengan isinya itu nyambung. Judul dengan isi puisi yang kamu buat itu berhubungan. Tema sendiri adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam sebuah cerita. Tema berkaitan erat dengan fokus ataupun dasar yang digunakan oleh penulis untuk mengembangkan sebuah cerita. Setiap puisi biasanya dibuat dengan berdasarkan tema tertentu.
dan seluruh aktivitas di dalam puisi kemudian didasarkan oleh tema tersebut. Jadi dalam menentukan tema dan judul dalam penulisan puisi ini penting dilakukan. Kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah menentukan kata kunci. Jika telah menentukan tema dan judul, selanjutnya adalah menentukan kata kunci dan mengembangkan puisi dari sana. Seperti jika kalian ingin menuliskan puisi dengan tema persahabatan, maka carilah kata kunci yang erat hubungannya dengan persahabatan tersebut. Setelahnya, kamu tinggal mengembangkannya dalam sebuah kalimat atau larik puisi. Misalnya, satu kata kunci digunakan untuk satu larik, atau bisa juga satu kata kunci dikembangkan menjadi satu bait puisi. Langkah yang ketiga adalah menentukan diksi. Diksi atau pilihan kata menjadi keunikan sebuah puisi. Banyak loh puisi bagus yang terdiri dari pemilihan kata-kata sederhana, dipakai di keseharian dan tidak asing di telinga. Namun banyak pula puisi bagus dengan pilihan kata yang jarang kita dengar. Sebenarnya hal ini tergantung dari selera dan minat penulisan. Tidak ada yang wajib, ikuti saja diksi yang kamu sukai. Jika gaya menulismu sederhana, maka tulislah puisi dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Namun, jika lebih suka menulis dengan kata-kata yang rumit, yang puitis, tidak usah ragu untuk menuliskannya juga. Itu tentang diksi. Langkah yang keempat adalah gunakan rima. Rima adalah persamaan bunyi yang berulang pada akhir baris dan larik yang berdekatan. Dengan rima, puisi bisa memperoleh keindahannya. Rima tidak harus terletak pada akhir baris dalam satu bait. Namun, bisa juga kalian letakkan dalam satu baris yang sama. Bisa di tengah ataupun bisa di awal persamaan bunyinya. Yang kelima, pembaitan. Bait dalam puisi adalah bagian yang di dalamnya terdiri dari beberapa baris atau larik yang tersusun secara harmonis. Di dalam puisi baru, larik yang terdapat dalam sebuah bait tidak dibatasi. Kalau kalian belajar tentang puisi lama seperti pantun, lariknya dibatasi. Setiap bait hanya 4 larik saja. Namun dalam puisi baru, puisi modern, larik tidak dibatasi seperti halnya puisi lama. Jadi silakan dikreasikan bait puisi sesuai dengan keperluan kalian dalam menulis puisi. Langkah yang keenam adalah mengembangkan puisi. Susunlah kata-kata yang sudah kalian pilih, larik-larik puisi yang sudah kalian buat menjadi bait-bait yang indah, menjadi sebuah puisi yang utuh dan bermakna. Makna puisi hendaknya kalian ungkapkan agar para pembaca terkesan dengan puisimu, mendapatkan pesan moral dari puisimu. Langkah yang ketujuh adalah membuat bagian penutup puisi. Biasanya, puisi akan lebih mengena jika ditutup dengan akhiran yang dramatis dan menusuk pembacanya, memungkinkan puisi agar dibaca lebih dari satu kali. Karena isinya menarik. Langkah yang kedelapan, memperhatikan keterbacaan. Puisi harus menyampaikan maksud dan tujuan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Kemudian langkah yang kesembilan, lihat contoh referensi puisi. Memperbanyak referensi membaca puisi akan memudahkan kalian dalam membuat sebuah puisi. Karena kalian akan mendapatkan banyak sekali kosakata-kosakata baru yang akan memudahkan kalian dalam menyusun puisi. Itu tadi 9 langkah yang bisa kalian gunakan untuk menyusun puisi. Mudah bukan? Untuk
memperjelas pemahaman kalian tentang menulis puisi, berikut akan Pak Yudi berikan contoh pembuatan puisi yang sederhana. Coba perhatikan tampilan di layar. Kalau tadi kita pertama kali menentukan tema, kita ambil contoh temanya tentang pendidikan. Tema pendidikan itu kita breakdown untuk menentukan judul puisinya. Yang berkaitan dengan pendidikan misalnya ada guru, ada sekolah, ataupun ada teman, dan masih banyak yang lain bisa kalian kembangkan sendiri. Seandainya kita memilih yang guru. Setelah kita memilih tema pendidikan, kemudian kita mengambil judul guru, selanjutnya kita menentukan judul itu agar tidak biasa. Maka kita perlu mencari kata-kata yang lebih menarik, yang mempunyai makna lebih mendalam. Misalnya, guru kita ibaratkan matahari, bulan, ataupun mentari. Seperti apa padanan atau persamaan yang dimiliki antara guru dengan matahari, bulan, ataupun mentari? Kita ambil contoh, guru kita padankan dengan mentari karena memberikan cahaya terang. Kalau mentari memberikan cahaya, kalau guru memberikan pedoman hidup, menuntun kita. Kita lanjutkan. Nah, seandainya kita sudah memilih tema pendidikan dengan guru sebagai judulnya, kata guru tadi, kita ganti dengan cahaya mentari. Dari kalimat guru kuucapkan terima kasih padamu, guru kita ganti dengan cahaya mentari. Kemudian kata kuucapkan kita ganti dengan kata kuhaturkan terima kasih. Sehingga kalimat yang awalnya biasa, guruku ucapkan terima kasih padamu, kita buat menjadi lebih puitis menjadi cahaya mentari kuhaturkan terima kasih kepadamu. Kita lanjutkan dengan kalimat yang kedua. Guru telah memberiku ilmu yang bermanfaat. Kalimat ini sangat sederhana. Agar menjadi puisi yang baik, maka seperti halnya tadi yang pertama, guru kita ganti dengan cahaya mentari, memberiku kita ganti dengan kata menghibahkan, ilmu kita ganti dengan kata jendela dunia. Maka kalimatnya akan berubah menjadi cahaya mentari yang telah menghibahkan jendela dunia. Selanjutnya, nah, puisi yang akan kita susun setidaknya sudah tampak gambarannya dengan judul cahaya mentari yang tadi sebenarnya adalah guru. Cahaya mentari kuhaturkan terima kasih kepadamu. Cahaya mentari yang telah menghibahkan jendela dunia. Dan seterusnya bisa kalian lanjutkan sendiri sesuai dengan tema yang sudah kalian pilih. Bagaimana? Mudah bukan? Setelah nanti selesai penulisan puisi, langkah berikutnya adalah proses penyuntingan. Menyunting berarti memperbaiki dari hal-hal yang dianggap dirasa masih keliru. Bagaimana proses penyuntingan? Yang pertama mengganti kata yang kurang puitis dengan sinonimnya yang lebih puitis. Seperti tadi kata guru kita ganti dengan kata cahaya mentari. Yang kedua memadatkan ide dengan menghilangkan kata yang tidak diperlukan. Yang ketiga mengubah kalimat dengan gaya bahasa yang menggambarkan suasana. Dan yang keempat menghilangkan ide yang tidak sejalan dengan pokok persoalan yang akan diungkapkan. Pastinya harus sesuai dengan tema yang sudah kita pilih. Ini proses terakhir. Ini nanti akan kita lakukan pada pembelajaran berikutnya. Bagaimana anak-anak yang hebat? Mudah bukan untuk menulis puisi? Baik.
Sekian pembahasan materi tentang menulis puisi. Langkah-langkah menulis puisi sudah kita pahami bersama. Semoga membantu kalian dalam proses kreatif membuat sebuah puisi. Baik. Kalian sudah menyimak video gitu. Biasanya lumayan panjang. Mungkin sambil ya. Apabila panjang. Jadi dengan silakan paling banyak yang outdoor ya, bisa. Sehingga kita berarti masih ya. Nah, ini biasanya yang ini kan, jadi ya, kemudian dari apa artinya saya bagi jadi beberapa kelompok dalam kelompok nanti akan bekerja untuk merumuskan sebuah ajaran berbentuk puisi dalam kelompok nanti akan bekerja sebuah puisi yang harus berubah dari dalam acara puisi jadi orang bagaimana pembagian kelompoknya? Ini Pak Yudi sudah membuat pembagian kelompok untuk kalian. Ini pembagian kelompoknya. Oke, kelompok 1 dan ini hasil dan video kelompok 2 namanya ini saya dan kelompok 3 kelompok saya usual sama Tenda serta kelompok ini jadi kelompok betul banget kelompok 1 kemudian buat settingan tempat dulu ada kalian nyaman memungkinkan juga bisa berkolaborasi dengan beberapa kelompok untuk membuat rangkaian bisa disingkir. Silakan kalian bergabung dengan kelompok kalian. Misalnya seperti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ya, teman-teman silakan ini. Kita digabungkan dari satu, kemudian kondisinya dikalikan. Banyak kan saya berikan LKPD.
ini mengisikan dalam KPP yang jelas saya akan maka saya tidak menggunakan dengan itu bisa menggunakan untuk mencari informasi ya silakan dimulai dengan berdiskusi kelompok. dengan nanti akan 14 setelah memulai dengan menuliskan anggota kelompok itu. Salah satu bisa jadi juru tulisnya untuk menuliskan jawaban hasil. Jadi yang ini ya, yang tulisannya saya modul penulisan judulnya itu apa? Silakan dengan ya, ya, silakan ini. Ya. Oke, untuk penemuan yang kita kan harus menuliskan tema. Kita sepakat dengan antara ini. Bagaimana? Kita sepakat ya. Jadi tema yang harus kita pikirkan yang berkaitan dengan masalah ini silakan dilanjutkan dengan Mendiskusikan jawaban yang betul ya 4 dan 5. Oke, silakan kan kita akan menggunakan dan berkaitan dengan si yang kata yang diskusi apa macam nanti yang waktu kalian yang kalian kalian sering kalian gunakan yang sering kalian gunakan sehari-hari. Yang lain bisa ambil membuka Google Form-nya, ya kalian isikan. Ya. Salah satu tulis, yang satu mengisikan pada Google Form, sehingga nanti waktu yang tersedia itu cukup untuk kalian isikan ke KPP yang pertama tersebut.
Yang kelompok satu juga bisa semuanya. Yang semuanya nanti semuanya. Nama saya itu dari kelompok. Nama saja. Yang penting kelasnya dan ini. Yang penting kelas yang mana? Jadi, itu jangan dipahami. Kalian akan membuat isinya itu berapa ya, dari isi yang kalian sepatunya dalam kelompok ini harus seperti apa? Wah, ini kelompok satu sudah benar. Isinya Bapak tadi sudah selesai. Ini ya. Oke. Ketika kita bekerja secara bertanggung jawab, nanti akan membawa dampak itu. Jadi, ya sebenarnya saya rasa sudah karena saya minta kelompok satu bisa diskusi kelompoknya dalam bentuk paparan tentang kerangka penulisan puisi. Siapa yang menjadi juru bicara? Amal mungkin dari mana? Ya, kita ambil berdiri apa? Jadi dari satu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Di bawah polisi akan mereka semua anak. Ya, sesuai dengan posisi yang benar. Satu lagi,
dan tekanan belajar gunakan yang sudah disebutkan dan juga untuk akhirnya dalam hal yang sangat dari sini. Bagaimana kita kurang dari mana? Oh, ya, ini itu juga salah satu boleh tidak membuat ini kalau kita ini dalam muncul seperti halnya di situ itu yang saya rasa yang dalam ini kira sebetulnya ini tidak yang ada itu jika ada yang bertanya, saya akan minta RKP kalian nanti jadi ya. Baik, anak-anak. Sekarang setelah kalian sudah menyepakati kerangka pengurusan visi dan kalian lagi juga saya akan memberikan yang kedua. RKP yang kita mengalami dasarnya apa? Jangan masing-masing ya kan? Yang nanti setelah manusia dan ini ya saya memberikan LKPD kedua. Ini satu siswa akan mendapatkan satu LKPD. Ada seperti yang kalau itu adalah pilihan selanjutnya kalian akan saya minta untuk mengeksplorasi. Kalau tadi ya kita ini walaupun di lingkungan orang lain. Menarik menurut kalian dalam penerapan itu, nanti silakan kalian menuliskan isi. Berarti dalam menuliskan isinya saja, Pak. Ya. Menuliskan isinya. Surat isinya kalian baru kalian setelah sepuluh dari isi itu menjadi sebuah kalimat-kalimat dengan isi. Jelas ya? Yang ada boleh bahwa Indonesia bisa tempat yang nyaman ya.
Cari tempat yang nyaman, jangan yang ada airnya nanti basah celanamu. Temukan kira-kira apa yang menarik akan kalian amati, kemudian cari tempat yang memungkinkan kalian bisa duduk dengan nyaman. Waktu kalian hanya 5 menit ya. Saya rasa cukup. Kamu kesulitan? Tidak? Kalian akan mengeksplorasi tentang objek apa ini? Pohon? Pohon. Oke, misalnya kalau kalian mengeksplorasi tentang pohon, kalian bisa memaksimalkan eksplorasi itu dengan mengaitkan atau menghubungkan pohon itu dengan yang bisa kamu bandingkan. Misalnya apa? Pohon ibaratnya misalnya manusia. Dia punya kepala, punya tangan, punya kaki, ya, nah, punya tubuh. Misalnya pohon itu tubuhnya sudah rentah misalnya. Ya, nah, tubuh dari si pohon itu ibaratnya tubuh kita. Kita ibaratkan seperti itu. Jadi ada pengandaian, gitu ya. Nah, nanti diksi yang bisa kalian tuliskan tentang apa? Berarti tentang tubuh si pohon. Gitu ya. Kalian akan mengeksplorasi tentang apa manfaatnya atau kondisinya atau apa, silakan nanti kembali. Jadi ya, waktu kalian hanya 5 menit ya, oke? Ya. Membuat puisi tentang awan boleh saja, itu juga berkaitan dengan alam ya, boleh saja. Silakan dieksplorasi kira-kira awan itu diksi-diksi yang sesuai apa saja, atau kamu bisa membandingkan awan dengan apa dalam kehidupannya. Sehingga dekat dengan kehidupan. Oke. Waktu kalian hanya 5 menit ya. Oke, silakan lanjutkan. Mulai ini. Kesulitan nggak? Tidak? Masih proses ya? Oke, silakan dilanjut. Bagaimana Gilbert? Ada kesulitan? Belum ya? Masih proses ya? Ya. Sama dan lain? Ada kesulitan? Tidak ada ya? Masih proses ya? Oke, lanjutkan. Waktu kalian hanya 5 menit ya. Setelah itu nanti saya panggil untuk kalian masuk kembali ke ruang. Kamu mengambil tema tentang apa, Gilbert? Tentang pohon ya. Maksimalkan diksi-diksi yang bisa kamu gunakan untuk mendiskusi dengan tema pohon. Ya. Silahkan dilanjut. Sudah kesulitan? Oh, sudah selesai. Keren. Mantap sekali. Gimana? Sudah kesulitan? Sudah ya? Oke. Waktu kalian hanya 5 menit. Kalau sudah selesai, boleh kembali ke ruang kelas. Waktu kalian sudah selesai, boleh kembali ke ruang kelas ya. Untuk yang sudah selesai, boleh kembali ke ruang kelas. Yang sudah selesai, silakan kembali ke ruang kelas.
Maksudnya apa dulu? Tinggal ya. Baik, namanya silakan kalian melanjutkan akan kalian mungkin seperti masih dilakukan yang menulisan isi para melakukan evaluasi dia akan dilakukan kalau masih dilakukan kalian bisa menambahkan isi sambil menunggu teman-teman kalian yang belum masuk masih ada untuk pengembangannya tunggu dulu. Setelah ini ada kegiatan yang lain. Baik, oke, Pak Ahmad, yang duduk di depan yang menghadap ke belakang ini bisa menghadap ke depan dulu. Kan layar yang datang ini. Oke, setelah ini kalian untuk yang dalam bentuk diksi tadi ya, semuanya sudah ya. Maka buat jangan sampai nanti kalian terlalu asik meneruskan diksi, waktunya sudah habis, misimu nggak ada. Ya. Maka ini hanya kita mau dari sana. Jadwal penyelesaian tugas yang bisa kalian jadikan daftar. Waktunya kalau itu pasti itu hanya contoh. Ya, ini hanya contoh. Misalnya kegiatan latihan diskusi teman-teman hasilnya yang mau kemudian teman-teman bersepakat bersama tadi mas kemudian teman-teman diskusi yang kedua misalnya dia sangat mereka berbeda tapi mereka tidak kompetisi perlu kalian adalah berbeda jangan lebih dari waktu ini. Waktu ini jelas mengenai kegiatan ini. Akhir, dilakukan buat dua buku sama mengenai format pembuatan jabatan seperti ini. Masing-masing berisi Pak. Ya. Kalau ini di sini, saya dan dua dalam arti namun jadi kita benar cuma jangan pakai dari 60 menit. Kalau pakai dari 60 menit nanti udah jalan ya silakan kalian juga waktu yang digunakan 5 menit itu ya silakan kalian buat terlebih dahulu baru nanti kalian kembali ke materi pembuatan kondisi setelah menyelesaikan pembuatan jadwal ini. Dengan pembuatan jadwal ini nanti sekali habis
Tapi silakan tentang ini. Silakan sendiri waktu yang kalian menentukan. Kalau mungkin dalam menentukan diksi itu kalian hanya membutuhkan 1 menit, ya sudah 1 menit saja. Saya dengan diksi kalian menyelesaikan tugas. Jadwal yang kalian buat kalian boleh tuliskan yang waktu penyelesaiannya yang sesuai dengan kemampuan negara masing-masing. Ya saya untuk ini sendiri ya, misalnya itu kalau nanti yang informasi yang kalian tuliskan akan mudah dipahami oleh kalian sendiri ataupun oleh misalnya kalau kalian memberikan materi ya, masih ingat kalau tulisannya jelek, ukurannya berapa? Membuat anak ini di sini. Pada bagian nomor 5 itu berarti nanti waktu di mana kalian sudah harus menyelesaikan penyusunan puisi. Minimalnya puisi yang kalian buat itu sudah jadi bentuk puisi meskipun masih masih kasar gitu. Untuk perbaikan di sana sini, penggantian kata di sana sini, itu dapat penelitian. Di tahapan yang kelima itu kegiatan yang kelima, kalian sudah mempunyai targetnya meskipun belum final. Untuk yang sudah selesai, kalian bisa melanjutkan dengan proses kreatif untuk mengembangkan diksi tadi menjadi sebuah puisi. Ya. Diksi yang sudah kalian tuliskan tadi di luar, kalian eksplorasi dari mana sekolah tadi, kalian kembangkan menjadi kalimat baik. Ya. Sesuaikan dengan karakter yang kalian buat apa sebenarnya karakter dalam kelompok tadi. Mas gue menjadi berapa? Dengan lain. Kalau yang bertujuan membuat sebab, jadi itu lanjutnya dengan mengembangkan inspirasi di sebuah kalimat puisi. Untuk yang itu lagi ada perubahan itu. Nih, sekarang kalian kembangkan ada kegiatan yang kedua, mengembangkan apa namanya itu jadi kita tinggal ternyata tinggal mengenal ya ini contohnya kapal yang pribadi pastinya akan sesuai dengan
coretan-coretan yang tidak perlu ya. Nanti kalau benjolan-benjolan yang tidak perlu, akan terjadi proses penilaian. Oh ya, di situ hanya yang terdapat dari sementara itu tenang saja membuat 4 menit. Kalian bisa menambahkan di sisi kanan. Sisi kanan. Ya, boleh juga menambahkan dalam PKP itu rumah yang disediakan kok tidak cukup. Saya mau mengulas 5 yang disediakan hanya 3 kan menambahkan. Sampai pensiun dulu nggak apa-apa. Jadi, jadi harus tidak. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 8. Maka 44 menit. Sini sudah kalian selesai. Itu boleh bukan selesaikan untuk kegiatan pembelajaran yang lama berikutnya. Ya, untuk itu sekarang kita masuk pada kegiatan akhir pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita akan buat referensinya. Kita akan mengumpulkan bersama. Pada kegiatan kira-kira kalian memperoleh manfaat apa? Kira-kira kekurangan apa ya kalian dapatkan dalam pembelajaran misi dari ya. Menurut saya, karena belajarnya tidak hanya dalam kelas, belajarnya tidak hanya di sistem ya. Oke, berarti nanti pada pembelajaran berikutnya akan menggunakan media pembelajaran ini.
Ini ya, mengatakan monitor, ya, membuat video pembelajaran. Tapi mana dia menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang ditawarkan melalui audiovisual. Lebih memaksimalkan dalam hal berpikir untuk mendapatkan diksi-diksi yang tak berfungsi sebagai oke tadi di perusahaan sana memenangi pemberi dan hal ini sehingga saya kurang tahu jawabannya kalau berpikir itu sebetulnya dilakukan itu rasa sudah kembali yang disebut kan itu dia nanti di rumah materi pembelajaran kita hari ini saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Terus kepada kalian semua untuk menyelesaikan kemudian mengembangkan diksi itu menjadi sebuah diksi di tapi kalau mau belajar bersama silakan dan nanti suasananya lebih menyenangkan lebih dan sambil kalian wah soalnya yang penting Oke, tahan. Dan kita lakukan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya nanti berdasarkan setiap yaitu menyunting proses belum saja itu belum jadi masih diberikan tulisan dalam tanda kutip yang sangat ya sekarang mengungkapkan dari kalimat itu ya oke di masa ini ya masa jadi ini kalian jangan mana menjadi apa mana tidak menjadi jangan jangan
Ini teman-teman pendidikan memberikan pendidikan. Barisan. Pertama, kalau dikembalikan posisi tempat dia ya.